Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ahmad dengan NIM akhir 045 dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mencoba menjelaskan tentang korelasi antara pemikiran postkolonialisme dalam hubungan internasional dengan aksiologi ilmu dari filsafat ilmu itu sendiri. Nah, pertama-tama, seperti yang kita tahu, dalam dunia kontemporer saat ini, segala keragaman yang tercipta itu tidak dapat terlepas dari peninggalan kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat. Kolonialisasi yang diciptakan oleh bangsa Barat telah memberikan dampak yang permanen terhadap masyarakat. Kondisi masyarakat seperti budaya, ekonomi, dan politik itu menjadi sangat berpengaruh. Penjajahan yang terjadi itu juga seringkali melakukan eksploitasi terhadap hak asasi manusia, sumber daya alam, dan pudarnya kebudayaan lokal. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kolonialisme itu sendiri. Nah, dampak dari kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat itu dapat dibedakan ke dalam dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Pada aspek fisik yaitu dapat kita lihat pada peninggalan seperti konstruksi bangunan pada masa penjajahan yang identik dengan ciri khas negara koloninya. Yang kedua yaitu pada aspek non-fisik dapat kita lihat dalam penerapan semboyan perigi yaitu Cold Glory Gospel yang dibawa bangsa Barat itu telah menanamkan pola pikir yang berusaha mendoktrin ilmu pengetahuan di negara jajahannya. Mereka juga menggunakan visi misi peradaban yang diusung untuk memaksa warga koloninya itu untuk mengadopsi pemikiran tersebut ke dalam gaya hidup kesehariannya. Nah, banyak negara bekas kolonial yang kemudian tidak dapat lepas dan timbul rasa ketergantungan dalam fungsi pemerintahannya dan mereka menjadi kacau. Nah, kondisi ketika kolonialisme itu meninggalkan negara jajahnya itu bisa disebut sebagai masa post-kolonialisme. Kondisi tersebut pada akhirnya memunculkan pemikiran yang berusaha mengungkapkan kebenaran dengan metode-metode yang memasukkan keadilan, perdamaian, dan pluralisme politik. Pemikiran alternatif yang muncul pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua itu kemudian dikenal dengan orang-orang dengan paham postkolonialisme. Nah, kalau menurut Shiba and Kurofugi dalam buku International Relations Theories, pandangan postkolonialisme itu memperkenalkan keragaman perspektif, tradisi, dan pendekatan terhadap pernyataan yang berhubungan dengan identitas, budaya, dan kekuasaan. Nah, sekarang kita akan memasuki pada penjelasan postkolonialisme itu sendiri dalam HI. Nah, postkolonialisme itu studi yang melihat interaksi antara bangsa Barat atau Eropa dengan bangsa atau masyarakat yang dijajahnya, atau yang biasa disebut dengan negara dunia ketiga. Studi postkolonialis ini juga membahas tentang dampak atau sisa-sisa bekas peninggalan secara fisik ataupun non-fisik seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, pemikiran postkolonialisme ini menekankan pada dominasi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa Eropa dalam masa kolonialisme yang berlangsung sejak abad ke-15. Postkolonialisme sendiri itu membantah klaim bahwa Eropa itu memiliki bentuk-bentuk akal budi, moral, dan hukum. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai dan etika yang disalahgunakan oleh kekuatan Barat dalam tujuan mengakuisisi dan mempertahankan pengaruhnya di wilayah jajahannya. Kalau kita melihat dalam konteks aksiologi, keterlibatan nilai-nilai seperti budaya, tradisi, dan sistem etika itu memiliki sifat yang fundamental dalam tindakan dan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, postkolonialisme ini sendiri berusaha mempertanyakan dan memperbaiki hierarki kekuasaan serta mempromosikan nilai-nilai yang berprinsip pada keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia yang sejalan dengan aksiologi itu sendiri. Kalau dalam mengkaji bagaimana setiap peristiwa itu terjadi, perspektif postkolonialisme ini memandangnya dengan menggunakan perandaian dari Lynn Sabiner. Perandaian tersebut bisa dibilang sejalan dengan cara berpikir dalam aksiologi ilmu. Kalau menurut Bapak Muhammad Adib dalam buku Filsafat Ilmu ini,
itu dijelaskan bahwa aksiologi itu berusaha menemukan kebenaran atas fakta yang ada dan memiliki kepastian kebenaran ilmiah. Jadi bisa dibilang lensa biner ini mengumpamakan sebagai cara berpikir yang melihat baik dan buruknya fakta di lapangan yang ada. Jadi kalau bangsa barat, jadi bisa kita lihat perilaku dari masyarakat negara koloninya itu terbentuk dari bagaimana gaya hidup masyarakat barat itu sendiri. Kan tetapi mereka juga melihat sisi buruk yang tentu saja akan selalu menjadi kritik bagi negara bekas koloninya itu. Nah, salah satu bentuk tindakan yang dapat sangat terlihat dari kolonialisme itu pada gaya hidup yang digunakan oleh masyarakat era kontemporer sekarang. Sisa dari kolonialisme ini menjadikan globalisasi sebagai kekuatan yang signifikan dalam pertukaran informasi, komunikasi, dan interaksi lintas budaya yang seolah-olah tidak ada border-border atau batasan di dalamnya. Nah, nilai-nilai dan norma yang diciptakan oleh negara barat itu pada akhirnya dijadikan sebagai sebuah patokan dalam gaya hidup masyarakat kontemporer. Banyak masyarakat yang tanpa sadar itu sudah mengadaptasi cara hidup mereka seperti dalam berpakaian, berkomunikasi, dan berperilaku. Kerangka ini pada akhirnya melibatkan pengembangan tentang sistem nilai yang melampaui batasan-batasan geografis, sebagaimana efek dari globalisasi yang terjadi. Dalam sudut pandang tersebut, aksiologi itu menentang dominasi nilai-nilai yang disebarkan oleh bangsa barat dan mendorong inklusivitas dari nilai-nilai lokal yang ada. Nah, pemudaran budaya yang juga diakibatkan oleh kolonialisasi itu menjadikan banyak negara kehilangan identitas asli dari suatu bangsa. Jadi terdapat dilema dalam suatu negara untuk menentukan identitas mana yang hendak dijadikan sebagai bagian dari budaya mereka. Hal tersebut terjadi pada berbagai negara dunia ketiga yang menjadi bekas koloni dari bangsa barat. Postkolonialisme sendiri ini merespon tindakan tersebut dengan refleksi kritis terhadap sikap yang dilakukan bangsa Eropa. Dalam menganalisis tentang kolonialisme ini sendiri, kita dapat menggunakan sudut pandang aksiologi yang berusaha menganalisis dan mengevaluasi legitimasi moral dari dominasi yang terjadi dalam kolonialisme. Selain itu, pemikiran kritis yang melibatkan pemahaman umum dari bagaimana filsafat itu terjadi itu juga dapat membantu memahami konsekuensi etis dan dampak sosial dari kolonialisme. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi bahwa pemikiran postkolonialisme ini memiliki relevansi yang bisa dibilang signifikan terhadap sudut pandang aksiologi. Perspektif postkolonialisme yang menentang bekas-bekas kolonialisasi yang dilakukan oleh bangsa barat sejalan dengan cara berpikir yang ditawarkan dalam aksiologi ilmu. Aksiologi di sini digunakan dalam menyoroti nilai-nilai, moralitas, dan etika yang dijalankan oleh bangsa Eropa. Dengan menggunakan prinsip-prinsip aksiologi yang digabungkan dengan analisis filsafat, penggunaan sikap kritis dapat membantu dalam memandang kolonialisme secara fundamental dan mendorong perubahan sosial yang lebih baik. Saya rasa cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.